Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Bapak Ibu guru hebat. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Ketapang akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari saya, Iin Fazria dari SMK Negeri 1 Matan Hilir Selatan sebagai supervisor. Saya Galih Eka Suciati dari SMA Negeri 1 Ketapang sebagai coach. Saya Susi Arianti dari SMK Negeri 2 Ketapang sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Galih. Waalaikumsalam Ibu Iin. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah saya dalam keadaan sehat. Bagaimana keadaan Bu Iin? Alhamdulillah sudah baik juga Bu Galih. Bu Galih sudah siap hari ini untuk melakukan coaching? Insya Allah saya siap Ibu. Baik, sebelum Ibu melakukan coaching nanti bersama Bu Susi ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama yaitu tentang rubrik penilaian. Apakah nanti saat proses coaching antara Ibu dan Bu Susi sebagai coachee itu sudah sesuai dengan rubrik penilaian? Apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan juga bagaimana coachee atau nanti Bu Susi merespon dari pertanyaan dari Bu Galih selaku coachnya. Dan jangan lupa Bu Galih nanti untuk menyesuaikan dengan prinsip coaching seperti kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Galih adalah kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik, terima kasih Ibu untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan untuk kali ini yaitu pertama, saya akan presensi artinya melakukan kehadiran penuh. Yang kedua, mendengarkan aktif. Dan yang ketiga, memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee nanti Ibu. Baik, dari ketiga kompetensi ini yang ingin Ibu kembangkan, kompetensi mana yang secara spesifik yang ingin Ibu observasi nantinya? Untuk yang lebih spesifik pada saat observasi nanti Ibu, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu pertama mendengarkan aktif. Nanti selanjutnya saya akan memberikan beberapa pertanyaan yang berbobot kepada coachee Ibu. Nah, kemudian pertanyaan terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching kali ini? Saya ingin nanti coachee saya bisa menemukan solusi dari permasalahannya dan kemudian menemukan sendiri langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya Ibu. Baik, demikian dulu ya Bu pra-observasi pada kali ini. Semoga pada coaching nanti dapat berlangsung dengan lancar. Dan untuk selanjutnya Ibu saya persilahkan untuk melakukan coaching bersama Bu Susi dan saya sebagai observernya. Saya akan mengamati coaching yang akan Ibu lakukan, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan kemudian bagian presensi apakah nantinya akan biasa saja atau justru sudah meningkat dengan sangat baik. Silahkan Ibu untuk dilanjutkan ya, untuk melakukan coachingnya kepada coachee nantinya. Baik, terima kasih Bu Iin. Nanti pada kesempatannya nanti semoga nanti saya bisa melakukan proses coaching ini dengan lancar sesuai dengan apa yang direncanakan. Amin. Terima kasih Bu Galih. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Susi. Waalaikumsalam, Bu Galih. Apa kabar Bu Susi? Baik, Alhamdulillah. Sehat ya Bu Susi ya? sehat. Ya. Baik Bu Susi, untuk kali ini saya ingin menyampaikan sesuatu ya Bu Susi ya. Saya dengar-dengar Ibu Susi ya ada yang ingin disampaikan nih kepada saya, ingin diceritakan tuh sesuatu apa ya Bu Susi ya? Ini tuh terkait rekan-rekan kerja ya, Bu ya. Saya lihat beberapa tahun belakangan ini nih tidak ada perubahan di sekolah nih Bu, tentang perubahan metode mengajar, model mengajar. Mereka tuh masih mengajar menggunakan metode-metode klasikal begitu Bu. Baik Bu Susi, untuk kali ini saya akan mendengarkan cerita Bu Susi ya, walaupun saya hanya punya waktu sekitar 20 menit saja untuk ngobrol-ngobrol nih. Tadi juga sudah saya dengar Bu Susi sudah menceritakan mengenai rekan-rekan yang sudah menggunakan metode pembelajaran yang monoton ya selama ini. Jadi ada yang ingin saya garis bawahi. Tadi Bu Susi itu ingin memberi ada pembelajaran ya kepada rekan-rekan guru yang ternyata tadi yang kurang kreatif ya Bu ya. Jadi kira-kira menurut Ibu bagaimana ya kita menggali atau apa kepada rekan-rekan yang kurang kreatif ini Ibu? Saya tuh pingin mereka tuh ada perubahan Bu dalam cara penyampaian materi pembelajaran, menggunakan model-model pembelajaran, menggunakan teknologi-teknologi yang canggih yang sekarang ini sudah menurut saya sudah tidak asing lagi begitu Bu, sudah harus kita gunakan agar pembelajaran kita ini tidak monoton, jadi lebih kreatif, lebih menarik minat siswa, begitu Bu. Baik, nah kira-kira ya Bu ya dari percakapan yang kita mulai dari tadi, apa yang ingin Ibu Susi dapatkan dari percakapan ini? Ingin adanya perubahan sih Bu ya, terutama terhadap penyampaian materi pembelajaran. Baik, nah jadi Ibu Susi harapkan itu ada perubahan. Selanjutnya kira-kira nih ya, perubahan apa yang ingin Ibu Susi lihat dan Ibu dapatkan dari percakapan kita? Perubahan masalah penyampaian ya Bu, penyampaian materi pembelajaran, penggunaan model pembelajaran, kemudian penggunaan aplikasi-aplikasi pembelajaran yang lebih modern lah Bu, yang menarik minat siswa begitu Bu, sehingga mereka tidak monoton saja, tidak menggunakan metode-metode konvensional saja. Penggunaan PowerPoint secara sederhana saja sudah menurut saya sudah lebih baik ya Bu daripada metode ceramah saja begitu. Oke, baik Ibu. Dari yang sudah Ibu Susi sampaikan tadi, pembelajaran yang kita gunakan itu harusnya bervariasi dari segi metode ya, ada variasi dari model atau media ya Ibu ya, sehingga bisa dikatakan ini adalah kondisi yang ideal ya Bu ya. Nah, dari itu kira-kira kalau kita lihat dari level 1 sampai 10, kira-kira menurut Ibu Susi sekolah kita ini sekarang pada level berapa? Masih di level 5 ya Bu ya menurut saya ya, karena masih banyak guru senior yang ya notabene mereka masih gaptek lah ya Bu ya dalam penggunaan teknologi pembelajaran. Baik Ibu ya, tadi Ibu sampaikan kita di level 5. Nah, melihat kondisi ini, kira-kira pada level yang ini, kita bisa meningkatkan ke level berapa Ibu untuk melakukan adanya perubahan dari segi pembelajaran supaya lebih bervariatif lagi di sekolah Ibu Susi? Mungkin bisa sampai level 7 Bu, karena untuk level yang lebih tinggi agak lebih sulit lah kayaknya ya. Kalau level 7 masih bisa lah ya. Iya, baik Ibu. Dari level 5 tadi kita sudah naik ke level 7 ya Bu ya. Nah, sekarang yang ingin saya tanyakan, kira-kira usaha apa nih yang akan Ibu lakukan supaya nanti menciptakan adanya perubahan
dari level 5 ke level 7 tadi? Sebenarnya saya juga masih memikirkan ya Bu ya, tapi mungkin bisa kita coba dengan teknik mentoring Bu. Jadi face to face terhadap dari guru ke guru, kegiatan mentoring gitulah Bu. Baik, untuk mentoring nanti Ibu Susi akan merencanakan dengan mentoring ya. Tadi adanya pendampingan. Kira-kira selain itu ya, ada tidak strategi yang mungkin akan Ibu Susi lakukan, Ibu Susi terapkan sehingga teman-teman itu bisa nyaman dalam menerima penyampaian tadi? Selain metode mentoring, mungkin bisa saya konsultasikan dengan kepala sekolah untuk mengadakan workshop Ibu terkait tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru-guru yang lain. Iya, berarti Ibu Susi itu ingin merencanakan tentang mentoring, pendampingannya atau pelatihan ya. Dari ini kita lihat, saya lihat tadi Bu Susi pengen membuat workshop gitu ya. Nah, dari ketiganya tadi, kira-kira Ibu Susi itu untuk saat ini lebih nyaman atau lebih bisa cepat terrealisasi kepada rekan-rekan itu yang mana Bu dari ketiga tadi? Mungkin yang mentoring ya Bu ya, karena kalau yang workshop itu perlu persiapan yang matang, kemudian waktu persiapannya lebih lama, biaya yang diperlukan juga lebih besar, kemudian juga tentunya narasumbernya harus kita cari yang benar-benar kompeten, yang bisa membimbing guru-guru untuk meningkatkan kompetensinya. Baik Ibu, jadi dapat kita simpulkan mentoring ya Bu ya. Nah, kegiatan mentoring ini kira-kira menurut Ibu Susi itu memerlukan support ya atau dukungan di mana Ibu Susi itu harus dapat bantuan dari siapa kira-kira? Dari rekan-rekan guru tentunya Bu yang menguasai IT sehingga bisa membantu mereka yang kurang kompeten di bidang IT, kemudian lebih bervariatif dalam model-model pembelajaran, metode-metode pembelajaran, begitu Bu. Baik, berarti Ibu Susi ini ingin melakukan mentoring ini dengan cara yang baik kepada rekan-rekan sehingga terjadinya kolaborasi ya Bu ya. Iya, betul. Sehingga rekan-rekan kerja Ibu ya kan bisa melakukan itu. Nah, kira-kira menurut Ibu Susi kapan nih rekan-rekan Ibu bisa merealisasikan yang Ibu rencanakan? Secepatnya lah Bu ya. Mungkin minggu depan juga sudah bisa. Saya akan mulai melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan rekan-rekan kerja. Oke, baik, bagus sekali ya Bu ya. Saya lihat perencanaannya luar biasa. Satu hal lagi yang ingin saya tanyakan dari percakapan kita tadi yang sudah berlangsung, kira-kira apa yang sudah Ibu Susi dapatkan dari percakapan kita ini? Awalnya tuh saya agak bingung ya Bu ya, bagaimana cara saya meningkatkan melakukan perubahan di sekolah kita, terutama dari model metode pembelajaran guru-guru. Tapi setelah berdiskusi dengan Ibu itu saya mendapatkan solusi, gambaran bahwa saya dapat melakukan perubahan di sekolah dengan cara berkoordinasi, melakukan mentoring dengan rekan-rekan guru yang lain, kemudian melakukan workshop atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi guru-guru yang ada di sekolah. Baik, alhamdulillah ya Bu ya, ternyata dari percakapan kita yang begitu panjang ini, Ibu sudah mendapatkan gambaran, Ibu sudah mendapatkan sebuah solusi bagaimana menciptakan adanya sebuah perubahan yang ada di sekolah Ibu Susi sehingga menciptakan pembelajaran yang lebih bervariatif. Oke, nanti saya tunggu ya nanti untuk cerita selanjutnya apakah Ibu Susi bisa melakukan mentoring, bisa melakukan kolaborasi dengan teman-teman. Jadi saya ingin mendengarkan nih cerita-cerita Ibu lagi. Kira-kira dari percakapan ini kita bisa melihat ke depannya seperti apa. Ibu Susi, harapan saya nanti ke depannya semoga rencana-rencana yang sudah Ibu Susi rencanakan tadi bisa terrealisasi ya.
untuk dimonitoring dan kolaborasi dengan temannya sehingga berjalan dengan baik. Terima kasih ya Bu Gali sudah mau mendengarkan keluh kesah saya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat untuk orang banyak. Terjadi perubahan di sekolah saya, terjadi perubahan pada rekan-rekan guru saya dalam penyampaian materi pembelajaran sehingga terjadi perubahan yang lebih baik terhadap sekolah saya. Baik, terima kasih juga Ibu ya, sama-sama. Ya. Mungkin kali ini cukup sekian yang bisa kita ceritakan. Jadi nanti untuk selanjutnya kalau Ibu ada hal yang ingin berbagi lagi untuk cerita, langsung saja hubungi saya. Semoga nanti kita bisa mengobrol lagi Ibu Susi Ya. di lain kesempatan ya. Ya. Terima kasih atas kehadiran Ibu Susi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Susi. Waalaikumsalam Ibu Gali. Assalamualaikum Bu Gale. Waalaikumsalam Ibu Iin. Baik Bu Gale, tadi Ibu sudah melakukan coaching dengan Bu Susi. Nah, sebelum kita tutup observasinya, saya akan menanyakan beberapa hal terkait pasca observasi. Yang pertama yang ingin saya tanyakan adalah apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Ibu inginkan tadi. Untuk proses coaching yang sudah saya lakukan tadi, saya sudah melakukan proses coaching dengan alur Tirta, yaitu menanyakan pertama yaitu mengenai tujuan, yang kedua identifikasi, yang ketiga yaitu rencana aksi, dan terakhir adalah tanggung jawab. Sehingga pada saat coaching tadi alur Tirta tersebut bisa saya lakukan, di mana saya sudah menggali coach untuk menceritakan permasalahan dan menemukan sendiri solusi yang dirasa yang dialami oleh coach. Baik Bu Gale, menurut saya sebagai observer, coaching yang sudah Ibu lakukan tadi bersama Bu Susi sudah berjalan dengan baik dan sudah berjalan sesuai dengan alur Tirta, dan juga saya lihat coachingnya sudah bisa menyampaikan permasalahannya dengan baik dan juga sudah sesuai dengan prinsip coaching yang pada pra-observasi tadi kita bahas. Nah, pertanyaan terakhir Bu Gale sebelum kita tutup, kompetensi apa yang ingin Bu Gale kembangkan berdasarkan hasil coaching yang tadi Ibu lakukan? Baik Ibu, untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin melakukan cara yang lebih memahami lagi proses coaching dengan alur Tirta, sehingga saya nantinya dapat melakukan coaching dengan lebih baik bersama dengan rekan-rekan saya. Nah, itu ya Bu, bagus sekali. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Demikian observasi kita pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih Ibu. Sama-sama.